Puji Tuhan, selamat pagi sidang jemaat GPDI Lembah Dieng yang diberkati oleh Tuhan. Tujuan dari proses belajar bukan hanya untuk mengetahui, memahami, dan mengerti, tetapi tujuan akhirnya adalah di mana kita dapat melakukannya. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar untuk kemudian kita pun melakukannya. Puji nama Tuhan. Saya akan melanjutkan pembahasan kitab Yehezkiel pada renungan pagi beberapa waktu yang lalu. Kita akan sama-sama melihat pembacaan firman Tuhan di dalam Yehezkiel pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang ke-28. Kita akan sama-sama dengarkan, Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan. Pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan tentang Allah. Ayat yang ke-28, seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu ku dengar suara Dia yang berfirman. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar tentang hadirat Tuhan yang tidak dibatasi oleh tempat ataupun suasana. Karena kitalah cerminan kemuliaan itu. Artinya kitalah pembawa hadirat Tuhan. Dimanapun kita berada, di situ ada hadirat Tuhan. Seharusnya kita tidak berpikir di satu tempat ada hadirat Tuhan, kemudian di tempat lainnya ada hadirat setan. Mungkin ini akan menimbulkan pertanyaan, bagaimana dengan tempat-tempat penyembahan berhala? Apakah di sana ada hadirat Tuhan? Ya, di sana ada hadirat Tuhan. Lalu bagaimana jika seorang percaya melakukan perbuatan dosa? Apakah Tuhan hadir? Ya, Tuhan hadir di sana. Kebenarannya adalah hadirat Tuhan hadir di mana-mana. Namun sayangnya kehadiran Allah tidak membawa dampak apa-apa karena si pembawa hadirat Allah tidak menyadarinya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara masih ada tempat-tempat penyembahan berhala. Masih ada perbuatan-perbuatan dosa. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya akan melanjutkan dan hal selanjutnya apa yang dapat menjadi perenungan kita pada hari ini, yaitu yang kedua, kekristenan kita tidak terikat pada hal-hal yang bersifat seremonial atau hal-hal yang lahiriah. Bapak Ibu Saudara, ketika Nabi Yehezkiel melihat penglihatan hebat ini, ia sedang berada di Sungai Kebar atau di tepi Sungai Kebar. Sungai Kebar merupakan sebuah nama sungai di Babel, dan di dekat sungai ini ada sebuah tempat yang bernama Tel Abib, di mana orang-orang Yahudi buangan bermukim. Di tepi Sungai Kebar bukanlah tempat pertemuan orang-orang Yahudi untuk bersekutu. Di sana tidak ada bait ataupun sinagog. Kondisi yang dialami oleh orang-orang buangan itu dapat kita lihat di dalam Mazmur 137 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Firman Tuhan mengatakan demikian. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada waktu itu orang-orang buangan berpikir tidak mungkin beribadah di negeri asing.
Di negeri asing tidak ada ritual yang memungkinkan mereka memuji dan menyembah Tuhan. Mereka menangis merindukan Sion. Mereka merindukan Sion bukan hanya sekedar sebagai tanah kelahiran, tetapi Sion adalah tempat ritual penyembahan berlangsung. Tempat di mana Taurat Tuhan diberitakan atau diajarkan kepada mereka. Namun apa yang dialami oleh Nabi Yehezkiel? Di tepi sungai Kebar itu, dia mengalami Tuhan. Di situ ada penyembahan, ada firman Tuhan yang ia terima. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, tidak salah dengan sebuah seremonial yang syarat dengan liturgi. Namun, jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen yang kehidupan penyembahan kita sangat dipengaruhi oleh sebuah liturgi. Pemberitaan firman Tuhan di mimbar dengan durasi yang lama itu baik, tetapi jangan sampai pengenalan kita akan Allah dipengaruhi oleh durasi pemberitaan firman Tuhan di gereja. Kita tidak perlu merasa hebat dan bangga jika kita sanggup duduk tenang mendengar firman Tuhan sekian jam. Tetapi Bapak Ibu Saudara, baiklah kita bersyukur jika kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jujur, ketika saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan dibatasi durasi seperti ini, terkadang muncul pemikiran, mau ngomong apa di waktu yang sesingkat ini, begitu Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya diingatkan demikian, bahwa satu kata firman akan jauh lebih bermakna jika itu dapat dimengerti dan dapat dilakukan, daripada banyak kalimat uraian indah namun sulit untuk dipraktekkan. Hal inilah Bapak Ibu Saudara yang mendorong saya untuk bersemangat belajar. Bapak Ibu Saudara tidak perlu merasa bersalah ketika mendengar renungan ini sambil bekerja atau sambil beraktivitas lainnya. Jika Bapak Ibu memiliki waktu yang senggang, yang tenang untuk merenungkan firman Tuhan, itu baik Bapak Ibu Saudara. Tetapi jangan sampai kita merasa terpaksa harus mengheningkan cipta sekian menit untuk menghargai pemberitaan firman Tuhan melalui renungan pagi. Yang perlu kita khawatirkan adalah ketika kita tidak bisa melakukan apa yang sudah kita dengar. Kita tidak bisa melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, saya mengajak untuk kita memiliki satu pemahaman yang terbuka tentang firman Tuhan. Bagaimana kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah kami dan kami mau menyadari kehadiran-Mu dalam hidup kami di setiap waktu kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Engkau yang memberkati sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberkati pelayanan, pekerjaan sidang jemaat Tuhan. Hamba-hamba Tuhan di GPDI Lembah Dieng. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kau beriku kelegaan saat ku merasa sesak melewati hidup.